Mengapa mengikuti ijma ulama? Karena di dalam hadis An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah wa yadullahi ma'al jamaah wa man syadza syadza ilan nar, rawahu Tirmidzi, hadisun sahih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku pada kesesatan. Artinya kalau para ulama ini berkumpul, bersepakat, pasti benar kesepakatan itu, wajib ikut. Ini namanya ijma para ulama. Umat Islam wajib ikut ijma ulama. Pertolongan Allah selalu bersama jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah selalu ditolong oleh Allah. Kalaupun debat kecil-kecilan itu menang, saudara. Mengapa ditolong oleh Allah berdebat? Karenanya jangan takut berdebat dengan Wahabi. Kita datang pada mereka, mereka sudah gentar. Mengapa? Mereka tak ditolong oleh Allah. Ditolong terus. Wa man syadza syadza ilan nar. Barang siapa yang mengucilkan diri dari jamaah, mengeluarkan dirinya dari jamaah, maka ia mengucilkan dirinya terjun ke neraka. Ini dalil mengikuti ijma ulama. Pertanyaannya, golongan mana yang mengikuti ijma ulama? Jelas golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam kitab At-Tabsyiru Fiddin dibentangkan ya, bahwa dalam dalil-dalil agama Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menggunakan Al-Quran, Alkitab, Sunnah atau hadis, ijma ulama dan qiyas. Jadi ijma ini selalu kita gunakan. Adapun golongan-golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sering meninggalkan ijma para ulama. Mu'tazilah tak mau pada ijma, Syiah tak mau pada ijma, Khawarij tak mau pada ijma. Gak ada yang mau. Kalau Wahabi macam mana? Wahabi ini apa? Menerima ijma. Wahabi ini kita tengok gurunya. Ada guru Wahabi ya, Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini ulama yang menjadi inspirator pemikiran Wahabi. Yang awal mula bawa pikiran dan akhirnya jadi ajaran Wahabi. Dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mardiyah Anil As'ilatil Makkiyah, karangan ulama besar Al-Imam Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi, beliau ini mengatakan, Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi berkata, Ibnu Taimiyah melanggar ijma ulama dalam sekian banyak masalah. Sekitar 60 masalah. Sebagian dalam bidang akidah, sebagian dalam bidang furu' atau fiqh. Jadi gurunya Wahabi berbeza dengan ijma ulama dalam 60 perkara. Kalau gurunya berbeza 60 perkara, kira-kira anak muridnya ada berapa perbedaannya? Biasanya anak murid lebih nakal dari gurunya. Karenanya dulu beberapa tahun yang silam, Wahabi berbeza dengan mayoriti umat Islam dalam 150 perkara. Kalau sekarang ya mungkin lebih lagi, karena mereka selalu mengeluarkan pendapat berbeza dengan mayoriti umat Islam. Jamaah artinya menjaga kebersamaan. Jadi kata al-jamaah mengacu atau merujuk kembali pada arti menjaga kebersamaan dan kerukunan. Perbezaan pendapat di kalangan mereka tidak melahirkan sikap saling mengkafirkan, membid'ahkan, memfasikkan terhadap sesama. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya. Siapa yang mecah belah? Ya tanduk setan Wahabi itu. Dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, lalu sesama mereka bertengkar pula. Maka tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Mereka bukan tanggung jawab Rasulullah. Mengapa? Karena mereka pengikut aliran sesat. Siapa? Ya diantaranya Wahabi. Pecah belah. Ini umat Islam ini. Ya Wahabi itu, sesama Wahabi saling mengkafirkan. Nah,
Siapa golongan yang menjaga kebersamaan? Kata para ulama dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq diterangkan, karangan Imam Abdul Qahir bin Tahir At-Tamimi Al-Baghdadi, kata beliau, Al-Faslul Khamis fi bayani hasmatillah ahlas sunnah an takfiri ba'dihim ba'da. Ahlus sunnah la yukaffiru ba'duhum ba'da wa laisa bainahum khilaf yujibut tabarri wat takfir fahum idzan ahlul jamaah. Bab 5 tentang penjagaan Allah terhadap ahlus sunnah dari saling mengkafirkan antar sesama. Ahlus sunnah tidak saling mengkafirkan antar sesama. Di antara mereka tidak ada perselisihan yang membawa pada pemutusan hubungan dan pengkafiran, nggak ada. Walaupun berbeza pendapat ya berbeza, tapi tetap rukun. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Kalau di luar ahlus sunnah wal jamaah, kalau berbeza langsung bermusuhan. Mu'tazilah pecah menjadi 20 golongan, saling mengkafirkan. Syiah juga macam itu, saling mengkafirkan. Kalau Wahabi macam mana? Wahabi juga begitu. Wahabi ini sesama Wahabinya pecah menjadi 20 golongan, entah jadi berapa, saling mengkafirkan saudara. Sesama Wahabi itu saling mengkafirkan, saling menyesatkan. Berarti Wahabi bukan ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa? Dengan kawannya sendiri mereka pecah. Ini tanda-tanda aliran sesat. Dengan kawannya saja pecah, apalagi dengan golongan di luar. Tahun 2015 di Indonesia pernah orang Wahabi ngebom orang-orang yang kerja di mall, budak-budak sekolah dibom sama Wahabi. Akhirnya ditangkap. Kira-kira dapat 5 hari, ada Ustadz Wahabi telepon saya, tapi sudah meninggal dia. Telepon, saya tanya, ada apa Ustadz? Kata dia, saya nak tanya Kiai, saya nak tanya. Tar, saya dulu yang tanya. Tanya apa Kiai? Yang ngebom semalam di Jakarta itu siapa? Kata kawan ini, itu Wahabi Kiai. Lah Ustadz kok tahu? Saya Wahabi pula, jadi tahu katanya. Itu Wahabi kelompok mana? Itu Wahabi yang kelompok ini. Ini golongannya ini, kata mereka. Berarti itu kawan Ustadz. Enggak Kiai, loh kok bisa kan Wahabi? Kata orang ini, Kiai saya ini sudah Wahabi, dikafirkan pula sama mereka katanya. Saya ini walaupun Wahabi dikafirkan sama mereka. Nah kalau macam saya gimana? Apalagi Pak Kiai memang anti Wahabi, sejak lama dikafirkan. Saya ini ya sudah Wahabi, tukang menyesatkan orang, dikafirkan sama mereka. Artinya apa? Sesama Wahabi itu saudara itu saling bermusuhan. Kalau di Indonesia itu ada kelompok-kelompok Wahabi, entah di Malaysia ini, tapi kira-kira kurang lebih sama. Karena orang-orang Wahabi di Malaysia banyak belajar pada Wahabi di Indonesia, berkawan mereka. Ini Wahabi. Jamaah artinya golongan mayoriti umat Islam. Mengapa golongan mayoriti? Kata para ulama, wal jamaah humus sawadul a'zam. Jamaah itu golongan mayoriti. Mengapa golongan mayoriti? Karena secara bahasa jamaah itu artinya adadu kulli syai'in wa kathratuhu. Apa sahaja yang berkumpul dan jumlahnya banyak itu namanya jamaah. Berarti semakin banyak jumlahnya semakin mantap jamaahnya. Lagi pula di dalam hadis Rasulullah SAW kita wajib mengikuti golongan mayoriti. An Anas bin Malik radhiyallahu an yaqul, Anas berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW bersabda, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan berhimpun bersepakat di atas kesesatan. Jadi umat Islam ini tak akan bersepakat pada kesesatan. Artinya kalau umat Islam ini bersepakat kita wajib ikut. Karena itu ijma. Ijma itu pasti benar. Kalau Islam tak sepakat macam mana? Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'zam.
Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, maka ikutilah golongan mayoriti. Kalau terjadi perbedaan pendapat, kita diperintahkan mengikuti golongan mayoriti. Mengapa mayoriti? Mayoriti ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang bukan mayoriti macam Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah.